kayak apa sih, ngapain sih bikin perjanjian perkawinan, belum kawin udah mikirin cerai nanti gimana hartanya gitu Iya, kan. Banyak oke. pemikiran-pemikiran yang tabu kayak gitu. Justru itu Iya, betul. antisipasi gitu loh. Perjanjian pranikah, pernah dengar? Di masyarakat kita, perjanjian ini masih dianggap tabu. Soalnya udah dijudge duluan. Kok belum apa-apa, udah nggak percaya sih sama calon pasangan? Ya, bisa dibilang wajar sih, soalnya banyak masyarakat yang masih belum tahu detail informasi soal perjanjian pranikah. Kalau secara umum, perjanjian ini tuh dikenal perjanjian pisah harta antara suami dan istri. Padahal sebenarnya lebih dari itu, Sohib. Ada banyak hal yang bisa diatur dalam perjanjian ini, khususnya kalau ada kejadian-kejadian yang gak diinginkan. Mau tahu? Yuk kita bahas. Perjanjian pranikah ini adalah perjanjian antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Umumnya perjanjian pranikah isinya tentang pengaturan harta antara suami dan juga istri. Tapi sebenarnya nggak melulu soal harta kok Sohib. Ada hal-hal lain yang bisa diatur dalam perjanjian ini. Misalnya perselingkuhan, KDRT, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan lainnya. Jangan main-main, janji bukan sembarang janji palsu, tapi perjanjian pranikah punya kekuatan hukum. Aturannya ada tuh di pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tertulis tuh bahwa kedua pihak pada waktu atau sebelum perkawinan dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian pranikah nih harus dengan persetujuan kedua belah pihak ya Sohib. Terus apa aja nih poin-poin yang bisa masuk di perjanjian pranikah? Pokoknya isinya nih nggak jauh-jauh deh soal kehidupan rumah tangga dan juga keuangan. Misalnya, pembagian harta. Contohnya pemisahan harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah. Beberapa public figure juga banyak kok yang bikin perjanjian pranikah. Misalnya Sandra Dewi sama Harvey Mois, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mereka bikin perjanjian pranikah buat ngatur pembagian harta dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Terus juga ngatur pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan, pengaturan harta warisan dan hadiah. Poin berikutnya tentang kewajiban dan utang. Nah ini bisa tentang pembagian tanggung jawab atas utang yang ada sebelum dan selama pernikahan. Terus juga pengaturan kewajiban finansial masing-masing pihak. Poin berikutnya, pengelolaan keuangan. Ini bisa soal pengaturan penghasilan dan juga pengeluaran rumah tangga, pengelolaan investasi dan juga tabungan. Kalau amit-amitnya cerai Sohib, ada juga nih poin-poin yang harus ada di perjanjian pernikah. Misalnya poin tentang hak asuh anak. Kemudian juga ada poin tentang kompensasi dan tunjangan. Dan ada juga nih yang gak kalah penting, poin soal kondisi khusus. Maksudnya gimana? Misalnya hak dan kewajiban dalam situasi tertentu. Contohnya, amit-amit terjadi KDRT, perselingkuhan, dan lainnya. Umumnya sih orang-orang bikin perjanjian pranikah itu untuk pemisahan harta gitu. Cuman bisa dimungkinkan juga untuk mengakomodir masalah lain yang penting gitu. Misalnya tentang kejahatan dalam rumah tangga, pembagian kerja atau karir gitu. Misalnya istri mengurus rumah tangga aja gitu. Suami yang mencari nafkah, itu dimungkinkan juga. Perjanjian pranikah ini harus disusun dengan jelas dan detail agar dapat lindungin hak dan kepentingan kedua belah pihak. Terus biar punya power hukum gimana? Ketika mempunyai kekuatan hukum tuh tentunya kedua belah pihak harus sepakat kan, satu sama lain harus sepakat, tentang isinya pun juga harus sepakat, dan dibuatnya itu di notaris biasanya, di akta notaris gitu. Terus didaftarin juga ke Dukcapil atau ke pengadilan agama bisa juga. Tapi tunggu dulu, sebelum bikin perjanjian pranikah ada beberapa hal yang harus dipertimbangin. Mulai dari keterbukaan dan kejujuran. Obrolin tuh sejujur-jujurnya, punya utang atau enggak, asetnya apa aja, kewajiban finansial masing-masing gimana. Ingat ya, wajib jujur dan lengkap. Berikutnya, konsultasi hukum. Nah, ini penting juga, harus konsultasikan dengan pengacara ataupun notaris yang berpengalaman dalam hukum perkawinan.
Buat apa? Ya buat mastiin perjanjiannya sesuai sama hukum yang berlaku. Nah, nanti dari pengacara juga bisa nih bantuin untuk ngerumusin klausul yang jelas. Terus juga poin yang gak kalah penting, tujuan dan harapan. Tentuin tujuan utama dari perjanjian pranikah itu apa? Misalnya, perlindungan aset, pengelolaan keuangan, atau pengaturan hak asuh anak. Poin berikutnya tentang isi perjanjian. Ini harus banget dipertimbangin, diobrolin baik-baik. Harus dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Nah, terus juga tentang pengesahan hukum. Pastiin perjanjian pranikah disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan supaya punya kekuatan hukum. Dan jangan lupa simpan salinan perjanjian yang telah disahkan. Pembuatannya sendiri yang pasti dua-duanya harus sepakat gitu, harus sepakat ya? tentang isinya, sepakat tahu dan paham konsekuensinya ke depannya seperti apa gitu. Dari perjanjian ini konsekuensinya apa sih? Tinggal ke notaris aja kalau misalnya udah oke, tinggal ke notaris karena itu perjanjiannya nggak sulit kok, isinya tuh bener-bener simple dan notaris biasanya sih udah punya formatnya sendiri gitu, jadi tinggal minta tolong ke notaris aja dan biayanya tuh juga ya nggak mahal lah untuk perjanjian simple seperti itu. Kalau menurut saya tergantung notarisnya aja. Oke. Wah, ternyata banyak kan isi ataupun poin-poin yang bisa dimasukin atau diatur dalam perjanjian pranikah. Terus kira-kira ada nggak ya hal-hal yang jadi pantangan ataupun nggak boleh nih di perjanjian pranikah? Emang sih perjanjian pranikah ini bisa ngatur apapun, hal-hal sesuai keinginan dan juga kebutuhan pasangan. Tapi tetap nggak boleh sembarangan, ada hal-hal yang dilarang sama hukum. Apa aja tuh? Misalnya dilarang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ada tuh di pasal 139 KUH PER. Terus juga nggak boleh ngurangin hak suami. Ada di pasal 140 KUH PER. Dan juga nggak boleh mengatur dalam hal warisan. Ada juga nih di pasal 141 KUH PER. Dilarang berat sebelah, perihal hutang. Ada nih di pasal 142 KUH PER. Nggak boleh memakai hukum asing sebagai dasar hukum pernikahan. Tercatat di pasal 143 KUH PER. Yang dilarang itu adalah yang tentunya yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum agama, dan bertentangan dengan tata susila dalam bermasyarakat sih. Oke, gitu. Contohnya seperti apa nih Kak? Ya kita nggak bisa mengatur di dalam perjanjian tuh misalnya apa ya, kayak kita ngatur misalnya istri harus pekerjaan yang di luar tata susila, misalnya jadi pekerja apa gitu, atau misalnya bertentangan dari hukum agama kayak misalnya contoh kayak poligami gitu ya, kan di Islam kan diperbolehkan gitu, sebenarnya diizinkan. Cuman kalau masuk ke dalam klausul kan menurut saya itu nggak, kalau misalnya dimasukin klausul nggak boleh poligami, menurut saya itu kan bertentangan juga dari agama gitu ya. Dari agama, okay. Jadi menurut saya tuh nggak perlu sih gitu, nggak bisa gitu. Cuman ya mungkin kalau kesepakatan antara nggak usah tertulis gitu, ya udah monggo nggak apa-apa gitu sih. Takutnya nanti berefek di kemudian hari, takutnya malah jadi perjanjiannya jadi nggak sah. Karena bertentangan dengan aturan agama tadi ya Kak. Gimana? Udah paham kan? Walaupun bisa berbagai poin, tapi tetap aja ada aturannya dan nggak boleh melanggar hukum. Tapi sebenarnya apa sih dasar hukum perjanjian pranikah? Di Indonesia, perjanjian pranikah diatur di undang-undang berikut Sohib. Selain itu juga diatur di KUH PER dan juga Undang-Undang Perkawinan. Jadi stop ya, anggap perjanjian pranikah nih sebagai sesuatu yang tabu. Karena sebenarnya perjanjian ini tuh punya banyak manfaat kok. Gak cuma sekedar soal pengaturan harta aja, tapi lebih dari itu. Bisa mencegah konflik dalam rumah tangga dan juga ngasih rasa aman pasangan suami istri. Kalau dari Kementerian Agama bisa disimpulin kayak gini ya perjanjian pranikah. Banyaknya kasus ataupun konflik rumah tangga yang ada di sosial media, ini bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita ningkatin kesadaran kalau perjanjian pranikah nih patut kok untuk dipertimbangkan. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.